Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kali ini Bapak Ibu, kita akan coba mengupas ya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Di mana Kemendikbudristek ya perintahkan segera bentuk tim ya, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa Kemendikbudristek mengeluarkan program Merdeka Belajar yang masuk ke episode ke-25, di mana tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan informasi terkait dengan adanya perintah ya di Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, maka baiknya kita tonton dulu Bapak Ibu ya program yang diluncurkan oleh Kementerian Kemendikbudristek dalam hal ini tentang terkait tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Silahkan disimak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan percakapan kita Bapak Ibu bahwa berdasarkan surat dari Persesjen ya, berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Ibu tentang pembentukan satuan tugas ya dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu. Surat ini memang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota, kemudian satuan pendidikan, kemudian kepada kepala balai besar, balai penjaminan mutu pendidikan, kemudian kepala balai besar, balai penjaminan mutu pendidikan vokasi, dan kepala balai besar, balai guru penggerak di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Izin admin membacakan Bapak Ibu, ini adalah penegasan dalam mengenai untuk segera dibentuknya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, di mana di dalam Permendikbud 46 tahun 2023 ini jelas begitu Bapak Ibu agar segera dibentuk ya tim TPPK ya di satuan pendidikan Bapak Ibu. Di sini di surat ini Bapak Ibu kami mohon saudara melakukan, jadi berdasarkan atau tindak lanjut dari Permendikbud 46 tahun 2023 agar beberapa OPD, beberapa instansi yang disebutkan di dalam surat ini, mulai dari gubernur, kemudian bupati dan seterusnya, ini agar segera melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, gubernur atau wali kota, bupati wali kota, sesuai dengan kewenangannya, segera membentuk dan menetapkan ya satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai usulan dari Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan untuk memberikan usulan keanggotaan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan kepada Kepala Pemerintah Daerah. Yang B-nya mengusulkan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan dalam ketentuan sebagai berikut. Ini ada beberapa syarat ya Bapak Ibu. Yang pertama, keanggotaan satuan tugas berjumlah gasal dan minimal 5 orang.
Jadi 5, 7, 9 begitu dan seterusnya ya. Yang penting jumlahnya ganjil. Kemudian keanggotaan satuan tugas terdiri atas unsur. Ada perwakilan dinas pendidikan, kemudian perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak, perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial, kemudian organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak. Jadi ini tentu kalau berdasarkan surat ini melibatkan beberapa OPD juga ya. Kalau berdasarkan surat ini, jadi ada di sini dinas-dinas yang langsung berkaitan dengan anak begitu Bapak Ibu. Kemudian keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud dipersyaratkan tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Ini untuk menjadi syarat keanggotaan ya. Jadi keanggotaan TPPK ini adalah syaratnya ini Bapak Ibu. Sekali lagi, syarat keanggotaan TPPK ini pertama tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih ya, yang berkekuatan hukum tetap, kemudian tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai. Nanti admin lampirkan contohnya Bapak Ibu. Kemudian satuan tugas dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur perwakilan dinas pendidikan. Kemudian segera melaporkan, segera melakukan pelaporan satuan tugas yang telah ditetapkan oleh gubernur atau bupati wali kota melalui laman. Nah ini Bapak Ibu lamannya, alamatnya, linknya, sesuai dengan panduan yang dapat diunduh pada, ini panduan juga dapat diakses Bapak Ibu. Nanti kita lampirkan juga hasil unduhannya di deskripsi Bapak Ibu, nanti silahkan dilihat di channel ini. Kemudian melakukan sosialisasi, menginstruksikan dan memantau pembentukan TPPK di satuan pendidikan di bawah kenaungannya, kemudian melakukan penetapan TPPK bagi satuan pendidikan usia dini yang membentuk TPPK dari beberapa satuan pendidikan anak usia dini apabila memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Jadi khusus untuk satuan PAUD ya Bapak Ibu, satuan pendidikan anak usia dini, ini bisa digabung di beberapa satuan pendidikan apabila tadi memiliki keterbatasan sumber daya manusianya. Kemudian satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk membentuk TPPK dengan ketentuan sebagai berikut. Satuan pendidikan, Bapak Ibu, ini sekolah-sekolah sesuai kewenangannya untuk membentuk TPPK dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan TPPK berjumlah gasal dan minimal 3, Bapak Ibu, jadi 3, 5, ya, jadi minimal 3. Keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan. Berarti ini bukan kepala sekolah ya. Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan dan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Lalu keanggotaan TPPK ini sebagai maksud dalam huruf B dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan tenaga kependidikan, mungkin TU misalnya ya, atau tenaga kependidikan lain yang bukan guru. Dalam hal tidak terdapat komite pada satuan pendidikan non formal, ya misalnya mungkin di satuan pendidikan non formal itu bisa PKBM misalnya, TPPK beranggotakan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan. Artinya guru-guru yang ada di sana bisa ditugasi, yang penting bukan kepala satuan pendidikan. Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dipersyaratkan tidak pernah terbukti yang melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Lalu Bapak Ibu, ini persyaratan sebagaimana sudah huruf E ya, dituangkan dalam surat pernyataan ya yang ditandatangani dan dibubuhi materai. Nanti contohnya kita lampirkan. Dalam hal satuan pendidikan anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan. Sama ya dengan anak usia dini Bapak Ibu. Kemudian segera melakukan pelaporan TPPK yang telah ditetapkan dalam Dapodik Bapak Ibu. Jadi ini mengunggah surat keputusan.
Ini melalui Dapodik ya, data pokok pendidikan melalui laman. Oke, sesuai dengan panduan yang dapat diunduh pada. Jadi di sini ada panduan, Bapak Ibu, juga ada untuk mengunggah ya, ada laman untuk mengunggah surat keputusan penetapan TPPK di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, itu ya yang dapat admin sampaikan terkait dengan tadi perintah atau pemberitahuan atau pembentukan satuan tugas dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK ya, melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek ya, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Ini sudah lama keluarnya, memang di 30 Agustus 2023. Baik Bapak Ibu, itu adalah surat tadi terkait dengan pembentukan tim. Kemudian admin juga coba nanti untuk memberikan contoh ya. Ini contoh untuk surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Ini adalah contoh surat atau SK atau keputusan Kepala Satuan Pendidikan tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini bisa nanti diunduh Bapak Ibu di deskripsi ya, nanti dilampirkan di channel ini. Nah, ini ada beberapa, di lampirannya ada form yang tentu harus diisi. Di sini ada nama, perwakilan unsur, kemudian jabatan dan TPPK. Di sini ada pendidik ya, sebagai koordinator, kemudian ada pendidik atau komite sekolah atau perwakilan orang tua sebagai anggota, kemudian dan seterusnya. Yang penting jumlahnya gasal, jumlahnya ganjil ya, tidak genap. Bisa, kalau di satuan pendidikan tadi disebutkan bisa 3, bisa 5 ya. Dan lebih detailnya nanti bisa dilihat di panduan Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti admin lampirkan di beberapa file di deskripsi. Yang pertama nanti ada panduan pelaporan, kemudian ada salinan Permendikbud nomor 46 tahun 2023, lalu panduan pengguna aplikasi dashboard TPPK, kemudian SK contoh ya, SK Kepala Sekolah, kemudian surat pernyataan keanggotaan Satgas. Nah, kalau tadi admin lampirkan adalah contoh untuk surat keputusan Kepala Sekolah terkait dengan tim pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lalu sekarang ada contoh ya, ada surat pernyataan, maaf. Nah, ini surat pernyataan keanggotaan ya, TPPK, nanti dibubuhi, ditanda tangan, kemudian bermaterai ya, dibubuhi materai 10.000. Ini juga nanti admin lampirkan di di deskripsi di channel ini Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu yang dapat admin bagikan ya, terkait informasi segera dibentuknya tim pencegahan dan penanganan kekerasan terutama di satuan pendidikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Silahkan terkait dengan beberapa contoh file panduan, kemudian dashboard, lalu bagaimana pelaporan dan lain-lainnya, nanti admin filenya dilampirkan dan silahkan diunduh ya di deskripsi di channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.